Barreskrim Polri periksa 30 saksi dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Seorang siswa SMP tewas tenggelam di sungai saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Polres Jepara gelar Police Goes to School untuk cegah kenakalan remaja. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 24 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Polri memastikan penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terus berjalan. Sejauh ini Barreskrim Polri telah memeriksa 31 orang saksi. Penyidik Barreskrim Polri telah memeriksa 31 saksi dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, di konferensi pers harian Divisi Humas Polri, Senin 24 Juli 2023. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 30 saksi yang telah di BAP. Selanjutnya penyidik segera melengkapi BAP terhadap para saksi ahli. Adapun daftar saksi ahli tersebut adalah 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, 1 ahli lapor. Setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Dalam penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, Polri juga menemukan indikasi dugaan korupsi. Hal ini terlihat dari temuan keanehan pada transaksi keuangan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Minggu ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri akan memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, Polres Sukabumi menangani kasus siswa tenggelam di Sungai Cilelei saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Polsek Nagrak dan personel unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi saat ini sedang mengumpulkan keterangan saksi baik yang ada di lokasi kejadian dan juga termasuk saksi dari pihak sekolah. Kasus tenggelamnya seorang siswa SMP Negeri 1 Ciambar di Sungai Cilelei ini bermula pada Sabtu 22 Juli sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Berawal saat korban mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tepian Sungai Cilelei. Korban diduga tenggelam pada pukul 12 siang dan jenazah korban ditemukan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sementara laporan kejadian tenggelamnya siswa ini baru diterima oleh Polsek Nagrak pada jam 4 sore. Kejadiannya itu ditemukan tenggelam di Sungai Cilelei, Kampung Salawi, Irang, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar ya. Nah, bergerak dari informasi tersebut dari Polsek dengan unit reskrimnya melakukan pengumpulan keterangan. Jadi 3 orang saksi-saksi sudah dimintai keterangan dari pihak panitia. Didapat keterangan awal bahwa pelaksanaan kegiatan MPLS SMP 1 Ciambar ini dilaksanakan oleh 120 siswa baru ya, di mana pada saat pelaksanaannya setelah mereka melakukan kegiatan dari hari Jumat, di hari Sabtu pagi itu mereka melaksanakan
jalan kaki ya, jalan kaki tadabbur alam, dan terakhir sekitar pukul 11 itu melaksanakan mandi di Sungai Cilelei itu. Kemudian pada saat selesai kegiatan, begitu mau kembali di absen, ternyata kurang satu. Terus kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyisiran oleh pihak panitia, termasuk ditemukanlah jarak 4 km dari lokasi pemandian yang dilaksanakan oleh para siswa MPLS. Polsek Nagrak dan personel unit PPA saat ini sedang mengumpulkan keterangan saksi, total 3 orang saksi. Sementara 2 orang saksi sudah dimintai keterangan, baik dari saksi yang ada di lokasi saat kejadian dan saksi dari pihak sekolah, dan juga polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk informasi lebih lengkap terkait peristiwa tewasnya seorang siswa SMP di sungai saat mengikuti kegiatan MPLS. Saat ini saya sudah terhubung dengan Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede. Selamat sore, Pak Maruli. Selamat sore, Mbak Lydia. Ya, selamat sore. Ya, Pak Maruli, terkait dengan tewasnya siswa SMP 1 Ciambar saat mengikuti kegiatan MPLS ini, kronologisnya seperti apa? Baik, Mbak Lydia, bisa kami jelaskan kembali. Jadi dimulai pada hari Sabtu ya, tanggal 22 Juli 2023 yang lalu, ada kegiatan massa pengenalan lingkungan sekolah yang dilakukan oleh SMP 1 Ciambar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, di mana salah satu kegiatannya adalah hiking ya, hiking atau tadabbur alam, dengan jumlah peserta yaitu sebanyak 120 orang, terdiri dari 60 siswa laki-laki dan 60 siswa perempuan. Dimulai dari jam 8 pagi melakukan hiking dan sekitar jam 11 tiba di lokasi TKP yaitu di sebuah sungai aliran Sungai Cilelei dan melaksanakan mandi di sana. Pada saat mandi tidak terlihat ada sesuatu yang aneh ya kalau dari pengumpulan bahan keterangan yang kita dapatkan. Namun pada saat dilakukan pengabsenan oleh pihak panitia mungkin tidak ditemukan atau kurang satu. Lalu dari situlah para panitia dan warga sekitar mencoba menelusuri sungai yang ada, dan sekitar 4 km dari tempat pemandian sungai ada TKP penemuan jenazah daripada korban yang sudah dalam keadaan meninggal. Ya, kemudian apakah saat kejadian atau di saat mandi itu hanya korban sendiri atau ada beberapa teman lainnya? Baik, jadi tempat pemandian atau lokasi tempat memandi ini adalah lokasi tempat istirahat dari kegiatan hiking tersebut, dan memang ada beberapa siswa yang melakukan mandi ya, tidak hanya korban sendiri di lokasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan keterangan saksi, baik saksi yang ada di lokasi dan juga dari pihak sekolah terkait kegiatan yang dilakukan korban sebelum meninggal? Baik, jadi dari pihak panitia memang pada saat ini ada 8 orang panitia ya yang memang mengiringi kegiatan hiking tersebut. Nah, itu juga sedang kita dalami dan kita mintai keterangan termasuk dari pihak sekolah, yang mana memang tenggelamnya korban ini mungkin lolos dari pemantauan karena mungkin jumlahnya siswa yang mengikuti MPLS ataupun banyaknya peserta ya, sehingga tidak terlihat pada saat kejadian korban tenggelam. Nah, ini juga sedang kita dalami dari saksi-saksi yang ada, termasuk diperkuat dari warga masyarakat yang menemukan ya, apakah kejadian tersebut memang ada unsur kelalaian atau mungkin ada unsur-unsur tidak pidana lain yang sedang kita lakukan pemeriksaan secara maraton. Ya, Pak Maruli, jasad korban itu ditemukan, apakah ditemukan di tempat dia terakhir terlihat atau cukup jauh dari lokasi di mana dia melakukan kegiatan terakhir? Ya, kalau informasi yang kita dapatkan memang jaraknya itu sekitar kurang lebih 4 kilo dari lokasi. Berarti dapat dipastikan saat tenggelam dan hanyut sampai ke lokasi di mana jasadnya itu ditemukan ya Pak ya?
Ya, betul. Informasi yang kita dapatkan seperti itu. Nah, kemudian dari informasi yang Anda dapat, karakteristik dari Sungai Cilelei ini seperti apa? Apakah memang alirannya deras atau pada saat kejadian memang alirannya deras atau cukup berbahaya atau sungainya biasa-biasa saja? Baik, untuk karakter sungai itu tidak terlalu dalam ya, atau airnya tidak terlalu banyak. Namun memang ada beberapa tempat di sekitar sungai lokasi tempat mereka mandi ini yang ada yang dalam dan arusnya berputar. Nah, kemungkinan memang korban ini mungkin ke arah lokasi yang saya maksud tadi. Jadi terjebak di putaran air itu ya Pak ya? Ya, kemungkinan seperti itu. Nah, Tapi memang kalau karakter secara keseluruhan sungai tersebut cukup dangkal, tapi ada beberapa lokasi yang memang cukup dalam dan ada arus berputarnya. ya, kemudian terkait dengan kegiatan MPLS untuk siswa baru ini ya, dan juga dilakukan di luar ruangan dan juga di alam. Apakah menurut pihak kepolisian, pihak sekolah perlu untuk melapor atau memberitahukan adanya kegiatan ini kepada pihak-pihak terkait agar dapat dilakukan pengawasan? Ya, betul. Memang ini yang kami perlu berikan himbauan ya kepada masyarakat atau pihak panitia daripada penyelenggaraan MPLS ya. Jadi memang apabila ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan di luar daripada sekolah, untuk sebaiknya mungkin memberikan informasi kepada desa, kecamatan ataupun mungkin dengan polsek, sehingga kita juga bisa mengantisipasi dan melakukan pengamanan di sekitar jalur lokasi yang sekiranya bisa rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap siswa MPLS tersebut. Ya, karena dari beberapa peristiwa sebelumnya, beberapa tahun lalu juga banyak kasus seperti ini di mana ada siswa sekolah melakukan kegiatan susur sungai dan juga banyak menelan korban jiwa karena dilakukan mungkin tanpa koordinasi dengan pihak terkait. Baik, terima kasih Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede sudah bergabung bersama kami dalam Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi. Selamat sore Mbak Lydia, salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.